kasih, selamat sore semua. Sore atau malam, yes, begitu. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Santo Thomas, kata nama Thomas dalam bahasa Aram Toma, atau dalam bahasa Yunani yang kita dengarkan tadi Didimus. Keduanya punya arti yang sama, yakni orang kembar. Injil tidak menjelaskan dengan memberi informasi yang lebih siapa kembaran dari Thomas. Mungkin juga Injil mengungkapkan bahwa mungkin saja kita menjadi kembaran Thomas dalam arti ragu-ragu, kurang percaya. Seperti Thomas sendiri yang seringkali dianggap sebagai murid yang peragu, yang mesti membutuhkan bukti. Karena tentu pengalaman hidup yang dialami teristimewa pengalaman ketika Yesus mengalami sengsara, wafatnya, sehingga mungkin saja membuat dia ragu-ragu karena pengalaman-pengalaman yang dialami. Dan mungkin saja dalam perjalanan kehidupan kita mungkin menjadi kembaran Thomas juga karena pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami, pengalaman-pengalaman mengecewakan mungkin yang kadangkala membuat kita juga seperti Thomas, ragu-ragu, kurang percaya, bahkan meragukan Tuhan sendiri. Tapi hari ini kita belajar juga sisi lain dari seorang Thomas dalam hal beriman. Pengalaman Rasul Thomas sendiri mengajak kita untuk merenungkan bagaimana beriman dengan benar, beriman dengan matang, beriman secara benar kepada Tuhan sendiri. Beriman yang benar, yang matang, yang dewasa menuntut dari kita seperti yang dikatakan oleh Yesus, mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan kekuatan kita, dengan akal budi, dengan segala hal dalam diri kita. Beriman kepada Tuhan bukan hanya soal rasa. Karena ketika kita beriman dengan rasa, maka mungkin saja hari ini kita masuk gereja yang satu, besok masuk yang lain karena demi rasa. Tapi beriman dari yang seperti yang diungkapkan oleh Rasul Thomas adalah beriman yang memaksakan dari diri kita semua, seluruh diri kita. Baik itu rasa, baik itu akal budi, baik itu kekuatan. Thomas mengajarkan kita bahwa beriman membutuhkan juga dari kita sebuah pilihan yang bebas, sebuah keputusan yang bebas dari diri kita, bukan karena mengikuti kata orang, tetapi sebuah keputusan dari hati kita karena kita belajar mengalami bersama dengan Tuhan sendiri. Beriman yang dewasa itu seperti yang dikatakan oleh Santo Anselmus dari Canterbury, iman menuntut pengertian, fides quaerens intellectum. Kita beriman menuntut dari kita mampu untuk mengenali iman kita, mengerti dengan baik iman kita. Karena iman juga menuntut jawaban-jawaban personal dari diri kita. Kita tidak bisa beriman secara buta, percaya begitu saja. Tapi iman menuntut agar kita juga mengerti, mengenal, mengetahui apa yang kita imani. Dan pada akhirnya dengan itu kita mampu menghayati iman itu dengan baik. Karena iman tanpa disertai dengan pemahaman, pengertian yang baik dapat menghantar kita juga menjadi orang yang fundamentalis. Maka itu dalam ensikliknya Yohanes Paulus II mengatakan bahwa iman dan akal budi bagaikan sepasang sayap pada burung yang mengantar manusia terbang untuk mengkontemplasikan kebenaran. Ketika satu sayap patah, maka jatuhlah burung itu. Maka kita perlu beriman secara dewasa seperti Santo Thomas sendiri, supaya pada akhirnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh keputusan bebas kita juga bisa mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.